Panitia Paskah Nasional Sulawesi Utara terus memantangkan kegiatan perayaan Paskah yang akan dipusatkan di Megamas Manado. Dalam perayaan Paskah nanti, selain ibadah agung, pagelaran seni dan juga budaya yang mengangkat kearifan lokal Nusantara akan ditampilkan di acara perayaan pada tanggal 8 April mendatang. Seperti inilah suasana persiapan perayaan Paskah Nasional di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado. Sejumlah kumpulan musik tradisional klarinet nampak sedang fokus berlatih. Sementara kelompok tarian lainnya juga menggelar persiapan dengan beragam jenis tarian Nusantara. Di bagian lain, kelompok paduan suara juga tengah mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal di acara puncak perayaan Paskah nanti. Kawasan Pohon Kasih Megamas Manado telah ditetapkan oleh panitia untuk menjadi pusat perayaan Paskah Nasional nanti. Selain persiapan ibadah agung dan pagelaran seni budaya, panitia juga memastikan kehadiran ribuan peserta di tanggal 8 April nanti. Jadi hari ini kami mengadakan gladi kotor kedua. Saya bersama-sama dengan seksi acara dan koordinator seksi acara bersama perancang materi acara atau boleh dikatakan yang mendesain pagelaran kebangsaan ini. Jadi saya menyampaikan juga ini seluruh kepada warga gereja Sulawesi Utara, bahkan seluruh warga gereja se-Indonesia, bahwa acara ini akan menampilkan pagelaran kebudayaan atau pagelaran kebangsaan. Jadi pagelaran kebangsaan yang terwakili etnis seluruh Nusantara. Jadi di sini kami mendesain acara yang namanya pagelaran kebangsaan karena momen Paskah Nasional ini kami tidak terhenti pada seremonial. Ibadah itu sangat penting dan sungguh penting. Tetapi momen ini kami menciptakan suatu momen kebersamaan yang kami akan menampilkan desain materi acara yang menampilkan kebiasaan atau tradisi yang berbaur, artinya kalau dalam turisme itu ada namanya atraksi. Reki Langi juga berharap seluruh masyarakat khususnya jemaat dan umat gereja bersama-sama hadir dan turut mensukseskan acara akbar perayaan Paskah Nasional di Manado nanti. Doni Arai, Sheryl Selano, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Perayaan Paskah Nasional digelar di Manado, Sulawesi Utara pada 8 April 2026. Sejauh mana persiapannya dan apa saja kegiatannya? Kami akan tanyakan langsung, sudah bergabung Ketua Panitia Pelaksana Hari Paskah Nasional, Reki Langi, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Reki. Selamat pagi, shalom. Shalom, Pak Reki. Selamat pagi, shalom. Semangat pagi. Siap, mantap. Pak Reki, untuk sejauh ini terkait dengan kesiapan perayaan Hari Paskah Nasional 2026, sejauh mana persiapannya dan apa konsep utamanya tahun ini? Jadi baik, sebelum saya menyampaikan kesiapan kami, perlu saya tegaskan kembali bahwa yang menjadi penggagas utama Paskah Nasional gereja-gereja Sulawesi Utara adalah utusan khusus Presiden, yaitu Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Ini satu kepedulian beliau atau kepekaan sosial yang berkeinginan selalu mengadakan acara-acara atau kegiatan kerohanian. Nah, ini merupakan satu kepercayaan buat kami seluruh warga gereja Sulawesi Utara dan bahkan menjadi satu kebanggaan yang memang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga Sulawesi Utara tentang kegiatan kerohanian yang berskala nasional. Nah, dalam kesiapan kami yang kurang lebih ada 2 bulanan, ini kami sangat siap dan bahkan kami kemarin sudah bersama-sama dengan diterima oleh Bapak Menteri Agama, suatu sambutan yang hangat, bahkan suasana yang penuh sukacita dalam perbincangan. Saya bersama-sama hadir di tempat ini juga dengan Bapak Pendeta Adolf Katukuenas yang adalah penanggung jawab daripada kegiatan Paskah Nasional Gereja-Gereja Sulawesi Utara, yang juga adalah Ketua Sinode Gereja Masih Injil Minahasa. Jadi kami sangat siap dan kami sangat bersyukur
kami didukung penuh oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Menteri Agama dan Dirjen Bimas Kristen, Ibu Jane, dan juga Dirjen Bimas Katolik. Itu. Jadi untuk kesiapan kami dan tujuan ada dalam materi acara Paskah Nasional ini, memang seremonial itu, ibadah itu penting, sangat penting dan sungguh penting. Tetapi kami tidak terhenti di situ, ingin kami ciptakan bahwa event Paskah Nasional yang berskala nasional ini, kami akan jadikan satu momen kebersamaan. Sesuai dengan tema kita dalam Yohanes 17 ayat 21, agar semua menjadi satu. Dan ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Nah, berdasar daripada subtema kami ini, kami ingin menciptakan suatu kekuatan persatuan, atau boleh dikatakan suatu kekuatan toleransi yang tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kami ingin jadikan Sulawesi Utara itu adalah laboratorium kebersamaan atau laboratorium toleransi beragama. Nah, dalam materi acara kami memang mendesain suatu materi acara yang menampilkan satu pegelaran yang sifatnya pegelaran kebangsaan. Kira-kira itu dulu, Bu. Oke, Pak Riki, tampaknya untuk persiapan sudah betul-betul matang dan juga dukungan dari pemerintah pusat, apalagi juga sudah begitu getol untuk tim di sana. Tapi Pak Riki, kalau melihat sejauh ini memang kalau rangkaian kegiatan utamanya selain dengan ibadah agung, apa saja sih Pak Riki, bisa dijelaskan? Jadi seperti saya mengatakan bahwa ibadah itu sangat penting dalam rangkaian liturgi, ya, suatu panggilan iman kita. Tetapi kita tidak terhenti di situ. Kami seperti saya sampaikan bahwa kita mengemas satu acara yang kami ingin menyajikan suatu materi acara yang berkualitas dan terukur, yaitu kami beri judul suatu pegelaran kebangsaan, di mana kami memang menampilkan kearifan lokal, tapi tidak menyampingkan juga kearifan lokal atau local wisdom itu etnis dari seluruh Nusantara yang ada. Jadi di situ kan kami terwakili dengan gereja-gereja. Tentu di Minahasa ada gereja Masih Injil Minahasa, di Timor ada gereja Timor, di Maluku. Jadi hal-hal yang menjadi tradisi dalam hal di sini juga menampilkan value tourism yang menyangkut atraksi. Atraksi itu adalah tradisi, kebiasaan perilaku warga gereja se-Nusantara itu dalam menghadapi ataupun dalam rangka Paskah itu seperti apa. Nah, versi-versi ini juga kita kemas dan kita desain bersama-sama panitia. Dan tentu perlu juga saya jelaskan bahwa kepanitiaan kita ini kami mengakomodir seluruh denominasi yang ada. Sehingga kita kemas juga baik versi Katolik, selain versi etnis itu kebiasaan atau tradisi, kami rampungkan atau kami kemas bersama-sama sehingga menjadi satu desain acara yang sangat tercermin menghadirkan suatu momen kebersamaan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita harapkan bahwa acara perayaan Paskah Nasional di Manado khususnya dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Terima kasih Pak Riki Langi dan juga Pak di belakang sekalian, terima kasih atas waktunya.